Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Pada video sebelumnya itu kita telah melakukan penyiapan data untuk analisis agresi. Nah, data yang kita gunakan adalah data Procession Usaha Tani Cabai Rawit di Kecamatan Mandala Aceh. Untuk meregresi data tersebut hingga diketahui hasil analisisnya, kita itu membutuhkan sebuah software. Dalam video kali ini, kita akan mengenal lebih lanjut tentang aplikasi Shazam. Setiap software itu pasti memiliki keunggulan dan kelemahan. Aplikasi Shazam ini dia memiliki keunggulan dalam mengestimasi model yang dirancang tanpa batas tenaga. Di balik keunggulan aplikasi Shazam ini memiliki kelemahan, di mana pengguna diharuskan menghafal dan mengerti instruksi-instruksi yang ada di software ini, serta menuliskan kembali dalam bentuk instruksi estimasi sebuah model. Hayo, teman-teman pasti sudah tidak sabarkan untuk berkenalan dengan Shazam ini. Langsung saja yuk kita buka aplikasinya. Oke, setelah dibuka tampilan Shazam seperti ini ya. Kita akan disambut oleh dua kolom, di mana ada kolom Shazam dan kolom editor. Kolom Shazam yang bertuliskan Shazam ini, dia berisikan tentang informasi aplikasi yang sedang kita buka, kapan Shazam ini kita buka, kapan Shazam ini diakses, kapan dan di mana Shazam ini dibuat dan siapa yang membuat Shazam ini. Di belakang Shazam ini ada kolom editor. Nah, kolom editor ini fungsinya adalah sebagai tempat kita memasukkan instruksi-instruksi analisisnya. Jadi, perintah analisis yang akan kita lakukan harus kita edit di dalam kolom editor ini. Nah, setelah kita edit, di sini kita akan running dan hasilnya akan muncul di kolom Shazam. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana kita akan menganalisis lebih baik, kita mengenal terlebih dahulu komponen-komponen atau perintah yang ada di aplikasi Shazam ini. Yang pertama itu ada tombol New. Bisa lihat ini tombol New. Tombolnya ini kita gunakan sebagai perintah untuk menampilkan lembar kerja baru ini, yang disebut lembar kerja baru ini adalah editornya. Karena kita akan menganalisis data dengan memasukkan perintah-perintah tersebut di dalam kolom editor. Jadi kita ingin menambah kolom editornya, kita cukup mengklik tombol New. Ini. Jadi ketika kita melakukan klik tombol pada New, kita akan mendapatkan lembar kerja baru. Kemudian ada tombol Open. Tombol Open ini digunakan untuk membuka instruksi yang telah kita simpan pada latihan sebelumnya atau percobaan analisis sebelumnya. Jadi pastikan teman-teman sudah memiliki instruksi yang sudah teman-teman simpan sebelumnya. Jika teman-teman sudah ingin membuka analisis Open, jika diklik, dia akan tampil seperti ini. Akan menunjukkan lokasi-lokasi di mana teman-teman menyimpan instruksi tersebut. Saya cari ini terus ini nggak ada ya, jadi saya gunakan yang lain. Sini misalnya ada maintenance. Nah, ini selanjutnya itu ada tombol save, itu digunakan untuk menyimpan instruksi Shazam yang telah teman-teman masukkan. Seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya ya. Di sini
Dengan mengklik tombol save ini, teman-teman akan menyimpan instruksi yang ada di kolom editor ini. Jadi teman-teman nanti tinggal mencari lokasi penyimpanannya di mana. Apakah teman-teman menyimpannya di local disk C, local disk B, atau di flash disk atau yang lainnya. Oke, teman-teman bisa ubah namanya di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Dan ini save as tab-nya itu tetap Shazam, nggak bisa dirubah ya. Setelah itu selanjutnya klik save. Selanjutnya itu di sini tombol print. Print ini digunakan untuk mencetak hasil teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin membuat hasil analisis kerja teman dalam bentuk print out, itu teman-teman bisa melakukan dengan instruksi dengan menekan tombol print ini. Selanjutnya di sini ada cut, itu sama dengannya perintah yang ada di Microsoft Office. Teman-teman bisa melakukan blok di lokasi yang teman-teman inginkan. Selanjutnya di blok itu bisa memotong data yang tidak diinginkan. Kemudian ada tombol paste. Tombol paste ini digunakan untuk memblok data yang sudah teman buat. Selanjutnya ada tombol yang ada di situ, itu ada run dan stop. Run ini fungsinya, tombol run ini digunakan untuk menginstruksikan kepada Shazam agar dapat melakukan analisis sesuai dengan instruksi yang dimasukkan di kolom editor. Jadi ketika tombol run kita klik, hasil analisisnya itu akan muncul di kolom Shazam. Tapi di sini tadi tidak ada kesalahan data saya. Nanti kalau ada kesalahan itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kemudian ada stop, itu kita gunakan untuk memerintahkan Shazam berhenti menganalisisnya. Kita biasanya untuk tombol stop itu jarang kita gunakan. Nah, kemudian ada 6. Kemudian di sini ada 6 di mana ada file, edit, view, run, window, dan help. Kalau kita buka file, ini fungsi yang ke-6 ini sama ya dengan Microsoft Office biasanya. Tombolnya ini digunakan untuk membuka lembaran kartu. Open digunakan lembar kerja sebelumnya itu yang telah kita simpan. Save untuk menyimpan datanya. Kemudian di sini ada edit itu ada undo, ada cut, copy, paste, select all, find next, replace. Kemudian ada view, ada toolbar, status bar. Nah, di tombol view ini tuh ada 2 ya, ada 2, di mana ada toolbar sama status bar. View ini perintah untuk mengatur tampilan Shazamnya. Jadi ini ada toolbar, ada status barnya. Jika kita klik salah satu klik sini, kita menghilangkan centang pada toolbar, itu akan bagian toolbarnya atau baris keduanya itu dia akan menghilang. Ini dia akan menghilang. Dan jika kita status toolbarnya kita hilangkan, checklistnya, dia akan menghilangkan baris pertama dari tampilan Shazam ini. Ya, itulah tadi perkenalan singkat saya.
di aplikasi Shazam. Mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan tadi bisa membuat teman-teman bisa lebih mengenal aplikasi Shazam ini. Nah, di video tadi itu ada kesalahan ya, di mana data saya tadi tidak muncul di editor. Mungkin di video selanjutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih sebelumnya teman-teman.